Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Tikmawati. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Program Studi Pendidikan Agama Islam Batch 2 tahun 2024 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video pembelajaran dengan materi cabang iman memenuhi janji menggunakan model pembelajaran problem based learning di kelas 11 DKP 2 SMA Negeri 8 Garut. Video pembelajaran ini merupakan salah satu penilaian dalam uji kinerja UKM PPG. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa saja hari ini yang tidak hadir? Cynthia. Cynthia kemana? Sakit. Bagaimana semangat mengikuti pembelajaran hari ini? Semangat. Harus semangat ya. Dirapikan dulu tempat duduknya. Rapikan pakaiannya. Kalau ada yang belum rapi, silakan cek termasuk bangkunya. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Kalau sudah siap, silakan dipimpin doa oleh ketua kelas. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Untuk penyegaran hari ini, kita akan sama-sama melantunkan sholawat dulu ya. Silakan boleh berdiri semua. Baik, semoga dengan tadi kita udah bersama-sama melantunkan sholawat, semoga mendapatkan keberkahan pada pembelajaran kita hari ini. Amin. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang cabang iman memenuhi janji. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mengetahui tentang pengertian iman. Coba ada yang masih ingat gak pengertian iman itu apa? Ya, silakan. Kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan. Ya, betul. Selanjutnya, cabang iman itu ada berapa? 77. Ada 70. 7. Nah, pada hari ini yang akan kita pelajari salah satu cabang iman itu yaitu memenuhi janji. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada materi ini adalah yang pertama, kalian harus mampu menganalisis pengertian, dalil, dan hikmah memenuhi janji. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi dampak perilaku tidak memenuhi janji. Yang ketiga, menerapkan prinsip perilaku memenuhi janji dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum ke materi
adik teh silahkan dikeluarkan bukunya, alat tulisnya dikeluarkan. Ini ada beberapa pertanyaan tentang memenuhi janji. Silahkan kalian tuliskan saja jawabannya. Terlihat oleh yang belakang. Betul semua? Berarti tandanya kalian sudah mengetahui gambaran tentang materi memenuhi janji. Belum Ibu jelaskan ya. Baik, sekarang kita ke materi. Sebelumnya apa yang kalian ketahui tentang janji? Kesepakatan. Terus apa yang akan kita dapatkan jika kita dapat memenuhi janji? Dipercaya orang. Dipercaya orang. Terus mengapa perilaku tidak memenuhi janji dianggap hal yang buruk? Karena tidak mau. Kira-kira apa sih yang kalian rasakan ketika teman kalian tidak memenuhi janjinya? Kecewa. Kecewa. Terus caranya gimana untuk memperbaikinya? Menjelaskan. Menjelaskan berarti komunikasi. Nah, perhatikan gambar nih. Yang gambar ini. Yang pertama, menurut kalian ini gambar apa yang berkaitan dengan memenuhi janji? Sedang apa itu? Mengumpulkan tugas. Ini ada seorang siswa sedang memeriksakan tugasnya kepada gurunya. Nah, apakah di kelas ini sering menepati janjinya untuk memenuhi tugasnya? Sering. Ada yang tidak memenuhi janjinya dalam menepati tugas? Misalkan nih kata guru A, misalkan nanti Kamis depan tugasnya harus sudah selesai. Nah, apakah ada yang tidak memenuhinya? Ada. Nah, ya. Terus ini yang nomor ini nih, yang gambar kedua. Ini kira-kira apa? Gambar apa yang berkaitan dengan memenuhi janji? Sedang apa? Menyerukan suara. Sedang sedang memberikan janji-janjinya kepada masyarakat, kepada warga. Sering kan para pemimpin, ya kemarin kita sudah melaksanakan pemilu, banyak pemimpin-pemimpin yang menjanjikan ya janji-janji manis kepada warga masyarakat. Terus yang ini nih, yang terakhir, menurut kalian gambar apa? Ini yang berkaitan dengan memenuhi janji? Pernikahan. Gambar pernikahan kaitannya dengan janji apa? Menjanjikan apa? Menjanjikan sehidup semati gitu. Tapi tidak ditepati, begitu ya? Ya. Ada yang seperti itu, ada juga yang tidak. Oke, itu adalah seputar masalah-masalah yang berkaitan di lingkungan kita tentang memenuhi janji. Nah, selanjutnya ini merupakan pengertian janji. Janji dalam bahasa Arab itu adalah akad. Akad itu adalah perjanjian atau akad yang buat. Nah, dalam Islam janji adalah sebuah pernyataan atau komitmen yang diucapkan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu di masa depan atau di masa yang akan datang. Misalkan saya janji hari ini tidak akan telat lagi datang ke sekolah, misalkan seperti itu. Ya. Sering kalian mengucapkan janji seperti itu? Sering. Apakah menepatinya? Menepati. Ada yang menepati, ada yang tidak. Ya, berarti belum konsisten. Itu tandanya kalian belum konsisten terhadap ucapan kalian sendiri. Kalau misalkan hari ini saya telat, terus saya berjanji kepada diri saya sendiri kalau saya tidak akan mengulangi lagi kesalahan saya, tapi besoknya tetap aja telat. Nah, berarti itu belum konsisten, belum bisa memenuhi janjinya. Nah, ini ada dalil Al-Quran tentang memenuhi janji terdapat dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 34. Bisa dibaca? Coba silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'aufu bil ahdi. Innal ahda kana mas'ula. Artinya. Dan
pasti diminta pertanggungjawabannya. Nah, ini sudah jelas terdapat dalam Al-Quran. Semoga dalil Al-Quran ini dalam surah Al-Isra ayat 34 bisa menjadikan dasar bagi kalian ketika kalian menerapkan perilaku memenuhi Janji. Ya. Terus janji juga merupakan faktor keberhasilan seseorang. Mengapa? Karena tadi ya kalau misalkan kalian berteman atau berhubungan dengan orang yang tidak memenuhi janji, mau nggak? Nggak. Ya, tentu tidak mau lagi berhubungan dengan orang yang sudah tidak konsisten dengan ucapannya sendiri. Tapi sebaliknya, jika misalkan kalian konsisten dengan ucapan kalian, nanti setelah lulus juga ya, setelah lulus SMK, kalian tentu kan akan melamar pekerjaan. Nah, perusahaan juga pasti memegang konsistenan kalian, ucapan kalian itu yang dipegang. Misalkan saya Pak berjanji akan bekerja dengan sungguh-sungguh, terus tidak ditepati. Nah, apakah perusahaan itu akan mempercayai kalian lagi? Tidak, tentunya ya. Tapi sebaliknya, jika kalian selalu memenuhi janjinya, jangankan kalian mencari pekerjaan, tidak mencari pun, insya Allah orang-orang akan mencari kalian karena kalian sudah amanah. Ya, oke. Sekarang kita akan belajar kelompok ya. Kelompoknya yang sudah biasa dibagi saja ya, 4 kelompok. Silahkan sekarang duduknya berkelompok. Sekarang sudah berkelompok semuanya? Sudah. Sekarang ada LKPD yang harus kalian kerjakan bersama anggota kelompoknya ya. Di sini nanti kalian akan mencari permasalahan tentang memenuhi janji. Coba bisa dilihat LKPD-nya. Dalam LKPD-nya, di sini kalian tugasnya yang pertama adalah mencari contoh permasalahan terkait memenuhi janji. Yang pertama di rumah-rumah, sekolah, terus masyarakat. Yang kedua, kalian nanti cari dampaknya apa ketika terjadi masalah memenuhi janji dalam ketiga lingkungan tersebut. Terus solusinya bagaimana? Nah, terus kalian cari juga hikmah yang didapat ketika kalian mampu memenuhi janji. Ya. Ada kesulitan mengerjakan tugasnya? Sudah paham? Kalau sudah selesai, silakan presentasikan ya di depan kelas. Sekarang yang akan memulai presentasi pertama yaitu kelompok 1. Silakan kelompok 1. Silakan perhatikan semuanya. Teman kalian akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan tentang pengertian janji. Berikut adalah contoh permasalahan terkait pemenuhan janji dalam 3 lingkungan. Yang pertama di rumah, permasalahannya adalah seorang anak berjanji kepada orang tuanya untuk membantu mencuci piring setelah makan malam, tetapi ia malah asik bermain game dan melupakan janjinya. Dampaknya adalah orang tua merasa kecewa karena anaknya tidak menepati kata-katanya. Di sekolah, permasalahannya adalah seorang siswa berjanji kepada temannya untuk mengerjakan tugas kelompok tepat waktu, tetapi ia terlambat menyelesaikannya karena tidak mengatur waktu dengan baik. Dampaknya adalah teman-teman kelompok merasa dirugikan karena tugas tidak selesai sesuai rencana. Di masyarakat, permasalahannya adalah seorang warga berjanji kepada tetangganya untuk membantu dalam acara gotong royong, tetapi pada hari yang dijanjikan ia tidak hadir tanpa memberikan alasan. Dampaknya, tetangga merasa kurang dihargai dan kepercayaan terhadap warga tersebut menurun. Cara menerapkan perilaku memenuhi janji. Berikut adalah langkah-langkah untuk menerapkan
menerapkan perilaku memenuhi janji dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berjanji dengan realis. Langkah berjanji dengan realis, pertimbangan kemampuan, waktu, dan sumber daya sebelum membuat janji. Lakukan janji yang telah disepakati daripada kegiatan lain. Contohnya adalah jika sudah berjanji untuk menghadiri rapat, hindari membuat rencana lain di waktu yang sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, tadi teman kalian kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan, ada yang mau bertanya atau menanggapi? Ya, silakan. Apa yang menyebabkan seorang tidak menepati janji? Karena ada kegiatan lain sehingga terhalang. Ada lagi? Tadi caranya harus dikomunikasikan. Apabila terjadi kan cepat-cepat minta maaf, ya harus ada komunikasi ketika kalian tidak dapat memenuhi janji kepada teman kalian. Tadi misalkan ada kegiatan, sebelumnya harus kasih tahu dulu biar tidak ada kekecewaan. Ya, ada lagi yang bertanya? Cukup? Silakan. Baik, alhamdulillah tadi setiap kelompok sudah melaksanakan presentasi. Alhamdulillah semuanya hasilnya bagus. Kalian sudah mencari permasalahan di sekitar kalian, ada di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, dan di lingkungan masyarakat. Tadi juga sudah ada dampaknya seperti apa, dan kalian sudah memberikan cara atau solusi bagaimana caranya menerapkan perilaku memenuhi janji. Nah, cuman tadi masih ada anggota kelompok yang belum terlibat dalam kelompoknya. Jadi kedepannya untuk tugas kelompok atau kerja kelompok, semua kelompok itu harus terlibat. Ya, semua kelompok harus terlibat. Terus tadi ketika presentasi juga diusahakan untuk kedepannya tidak hanya melihat catatan saja, tapi coba lihat audiensnya, ya. Jadi ada komunikasi antara yang presentasi dengan audien atau pendengar, ya. Seperti itu. Dapat dipahami semuanya? Bisa ya, dapat dipahami ya? Bisa. Oke, sekarang kita akan melakukan post test, ya. Tadi kan sudah pretest, sekarang kita akan melakukan post test. Silakan kembali ke kelas semua. Ini ada beberapa soal, silakan ditulis saja jawabannya. Sudah semuanya? Sudah. Baik, alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan pretest, terus kita juga sudah melaksanakan post test, ya. Alhamdulillah dari hasilnya 90% sudah bagus, sudah di atas KKM atau sudah di atas KKTP, ya semuanya. Adapun ada beberapa orang, ada 1-2 orang yang masih di bawah kriteria ketuntasan pembelajaran. Insya Allah minggu depan nanti yang belum tuntas kalian akan diskusi lagi bersama ibu tentang materi memenuhi janji. Yang tidak pahamnya yang mana, nanti ibu kasih lagi soal-soal latihan yang sederhana tentang memenuhi janji. Nah, baik, mari kita refleksikan untuk pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah kalian sudah memahami materi ini? Sudah. Hal baru apa yang sudah kalian temukan dalam materi pembelajaran memenuhi janji? Tadi yang pertama kita sudah belajar apa? Pengertian janji. Tadi janji itu apa? Kesepakatan antara untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di masa yang akan datang. Terus tadi dalil Al-Quran tentang memenuhi janji, ada yang masih ingat dalam Quran surah apa? Al-Baqarah ayat 30.
menjadi prioritas. Iya. Apabila kalian pelupa nih orangnya, silakan mengingat di HP-nya bahwa hari ini saya punya janji dengan si A, atau bahwa hari ini saya harus mengerjakan tugas pelajaran apa misalkan ya, biar kalian tidak lupa. Terus tadi komunikasikan apabila kalian ada kendala ketika akan memenuhi janji. Pastikan semua juga manusiawi ya, tentu selalu ada hambatan atau kendala ketika kita akan memenuhi janji. Makanya kita harus mengucapkan insya Allah ketika akan berjanji. Karena hari ini mungkin kita sehat, besok kan tidak tahu ya. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu tentang materi memenuhi janji? Baik, kalau tidak, alhamdulillah pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Untuk minggu depan tadi sesuai janjiku, yang belum tuntas tadi diskusi kembali tentang materi memenuhi janji, dan yang sudah tuntas nanti tugasnya membuat video edukasi tentang memenuhi janji. Dan materi yang akan kita bahas selanjutnya adalah cabang iman bersyukur ya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.